Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liga Wiratama dengan NIM 047 dari kelas 3A Program Studi Kesehatan Masyarakat dari Fakultas Ilmu Kesehatan. Pada video ini, saya akan membahas penyakit menular COVID-19 dari sudut pandang epidemiologi. Bagaimana satu virus bisa menyebar ke seluruh dunia hanya dalam hitungan bulan dan mengubah cara hidup manusia. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga coronavirus. Virus ini menyerang sistem pernapasan dan dapat menyebabkan gejala ringan hingga berat, bahkan kematian terutama pada kelompok rentan. SARS-CoV-2 pertama kali diidentifikasi pada akhir tahun 2019 dan menyebar dengan sangat cepat antar manusia. Selanjutnya ada rantai infeksi dari penyakit COVID-19 ini. Yang pertama adalah agent yang ditularkan oleh virus SARS-CoV-2. Yang kedua ada reservoir, yaitu manusia yang terinfeksi baik bergejala maupun tanpa bergejala. Yang ketiga ada portal of exit atau jalan keluar virus itu sendiri, yaitu saluran pernapasan melalui droplet dan aerosol saat batuk, bersin, berbicara, atau bernapas. Yang keempat ada Cara penularan ini melalui droplet atau aerosol dan kontak erat, terutama di ruang tertutup dengan ventilasi buruk. Yang kelima ada portal of entry atau tempat masuknya virus ini, yaitu hidung, mulut, dan mata. Dan yang terakhir ada host rentan, orang lanjut usia, penderita penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, dan serta individu dengan daya tahan tubuh yang rendah. Selanjutnya ada fase rentan dan masa inkubasi. Fase rentan ini terjadi ketika terdapat interaksi antar host yang rentan, virus, dan lingkungan yang mendukung seperti kerumunan dan mobilitas yang tinggi. Masa inkubasi COVID-19 ini berkisar antara 2-14 hari dengan rata-rata sekitar 5 hari. Pada masa ini, seseorang sudah bisa menularkan meskipun belum bergejala. Selanjutnya ada klinis kunci. Apa saja gejala yang harus diingat? Yang pertama itu ada demam, kedua batuk kering, ketiga sesak napas, keempat kelelahan, dan yang terakhir ada hilangnya penciuman dan perasa. Pada kasus berat dapat terjadi pneumonia, gagal napas, hingga kematian. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan distribusi penyakit berdasarkan OTW atau orang, tempat, dan waktu? Distribusi penyakit berdasarkan orang, tempat, dan waktu adalah pendekatan epidemiologi untuk mengetahui siapa yang terkena penyakit, di mana penyakit terjadi, dan kapan terjadinya. Sehingga pola penyebaran dapat dipahami dan upaya pencegahan dapat ditentukan. Yang pertama ada distribusi epidemiologi berdasarkan orang. Grafik ini menunjukkan kasus konfirmasi tertinggi pada usia 25 hingga 34 tahun, sedangkan angka kematian dan death rate tertinggi terjadi pada usia 65 tahun ke atas. Yang kedua ada distribusi epidemiologi berdasarkan tempat. Berdasarkan WHO, pada tahun 2025, berdasarkan laporan 28 hari terakhir, tercatat terdapat 59.000 lebih kasus di dunia ini, yang didominasi oleh negara Brazil dan negara Yunani. Yang ketiga ada distribusi epidemiologi berdasarkan waktu. Grafik ini menunjukkan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia dari 2020 hingga 2025 saat ini. Terlihat lonjakan besar pada tahun 2021 dan 2022, kemudian kasus menurun hingga stabil. Yang terakhir ada pencegahan dan pengendalian COVID-19. Pencegahan primer, seperti vaksinasi COVID-19, penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, ventilasi ruangan yang baik, dan edukasi masyarakat. Yang kedua ada pencegahan sekunder, seperti deteksi dini, testing dan tracing, isolasi kasus positif, diagnosis dan pengobatan cepat. Dan yang terakhir ada pencegahan tersier seperti penata laksanaan pasien untuk mencegah komplikasi rehabilitasi pasca COVID-19 ini.
Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah COVID-19 adalah penyakit menulari dengan penularan cepat melalui saluran pernapasan. Pencegahan paling efektif adalah kombinasi vaksinasi dan perilaku hidup bersih dan sehat. Deteksi dini dan kepatuhan masyarakat sangat penting untuk mencegah lonjakan kasus saat ini. Dengan memahami epidemiologi COVID-19, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Sekian dari pembahasan yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.